Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 1 akan membahas ataupun memaparkan materi terkait tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap aset tetap pada akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di sini pada materi ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada transaksi penjualan aset tetap, yang kedua ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan, dan transaksi aset tetap disusutkan. Nah, sebelum memaparkan materi lebih lanjut, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Koma Trisna Yudari dengan NIM 2017 051 004, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dwi Ananta dengan NIM 2017 051 002. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Putri Mahaliani dengan NIM 2017051014. Baik, perkenalkan nama saya Igede Bagus Krisna Mahardika dengan NIM 2017051020. Baik, perkenalkan nama saya Luputurani dengan NIM 2017 051029. Sekian perkenalan dari kelompok 1, selanjutnya akan dijelaskan materi. Yang menjelaskan materi akan dimulai dari saya sendiri. Materi yang pertama ada transaksi penjualan aset tetap. Nah, di mana aset tetap ini dapat diartikan atau dapat diwujudkan sebagai aset tetap atau aktiva pengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa ataupun manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklasifikasikan sebagai properti, plant and equipment (PPNA) di neraca. Nah, pada transaksi penjualan aset tetap ini terdapat 2 masalah yang akan timbul, yaitu yang pertama, masalah laba ataupun rugi yang harus dieliminasi, dan yang kedua ada masalah penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli, di mana jual beli aktiva tetap berkaitan dengan barang yang dipakai dalam operasi perusahaan sehingga cara realisasi laba atau rugi dilakukan selama pemakaian aktiva tetap itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait 3 hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktiva tetap antar afiliasi, yaitu yang pertama, ada laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi, dan yang kedua adalah aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar, akibat depresiasi aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilainya semula sehingga harus dilakukan eliminasi. Dan yang ketiga adalah akibat adanya depresiasi yang terlalu besar pada catatan pihak pembeli, laba ditahan milik pihak pembeli akan dinyatakan terlalu kecil sehingga harus dilakukan penyusutan terhadap laba ditahan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, ilustrasi pembuka memberikan gambaran tentang transaksi jual beli aset tetap antar entitas dalam kelompok usaha yang sama. Nah, seperti contohnya pada tanggal 8 Desember 2014, PT Krakatau Tirta Industri PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 15.000 meter dari PT Krakatau Daya Listrik, di mana terjadi kedua perusahaan merupakan entitas anak PT Krakatau Steel atau perusahaan perseorangan. Tanah tersebut digunakan sebagai area water treatment plant atau WTP, air laut, dan relokasi pabrik air minum dalam kemasan. Next. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu dari dampak terhadap pencatatan entitas induk, yang mana transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Nah, atas keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi tersebut, maka
entitas induk harus membuat pencatatan. Kemudian yang kedua ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Nah, dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Next. Selanjutnya ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Nah, salah satu alasan suatu perusahaan lain melakukan transaksi penjualan aset tidak tetap disusutkan ini adalah untuk kepentingan bisnis. Misalnya untuk mendapatkan supplier tetap atau pelemparan produknya. Nah, transaksi jual beli induk anak ini sering terjadi baik dalam wujud jual beli barang dagang maupun harta lainnya. Tidak jarang terjadi integrasi hulu hilir antara entitas induk dan entitas anak, seperti ketika seluruh bahan mentah induk berasal dari anak perusahaan tertentu, sedangkan hasil produksi induk atau barang jadi dilempar pada anak lainnya. Nah, bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu perusahaan. Kemudian transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan dan pembelian aktiva tetap menimbulkan laba rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Nah, laba dan rugi yang demikian dieliminasi atau ditangguhkan dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan. Next. Adapun dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi ini yaitu pada PT Palapa atau PTP memiliki 10% saham PT Samudra atau PTS. Nah, berikut adalah informasi terkait dengan informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Yang pertama itu peristiwa ke-1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Dan peristiwa yang ketiga yaitu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Next. Nah, selanjutnya bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat oleh PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015 jika yang pertama itu skenario 1, jika seluruh peristiwa baik dari peristiwa pertama, kedua, dan ketiga terjadi pada tahun 2016 dan skenario yang kedua yaitu jika peristiwa pertama dan peristiwa kedua terjadi pada tahun 2016, sedangkan peristiwa ketiga terjadi pada tahun 2016. Dan skenario yang ketiga yaitu jika peristiwa yang ketiga terjadi pada tahun 2015 dan peristiwa yang pertama dan kedua itu telah terjadi tahun 2014. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Pada skenario 1, seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada tahun 2016. Yaitu atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta. Yang didapat dari 1 miliar dikurangi 900 juta. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Yang dapat dari 1 miliar 200 juta dikurangi dengan 1 miliar. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP ataupun PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah itu sendiri. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Next.
Yang selanjutnya ada dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak dari skenario 1 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2015 disajikan pada tabel berikut ini. Pada akun tanah itu di kelima kolom ini tidak terdapat, sedangkan di akun keuntungan penjualan tanah itu di PTP sebesar 100 juta, di PTS sebesar 200 juta, di kolom sebelum konsolidasi sebesar 300 juta, dan di kolom konsolidasian sebesar 300 juta. Next. Yang selanjutnya ada dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Pada skenario 2 dinyatakan bahwa P2 terjadi pada tahun 2015 dan P3 terjadi pada tahun 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanahnya, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Di bagian debit, yaitu bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta rupiah, dan di bagian kredit, yaitu investasi atas entitas anak sebesar 100 juta rupiah. Next. Dampak selanjutnya ada materi dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan bagian skenario 2, yaitu pada P1 dan P2 terjadi pada tahun 2015, sedangkan P3 terjadi pada tahun 2016. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum juga terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian juga harus ada nilai perolehan dan non-afiliasi. Sehingga nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTS yaitu sebesar 1 miliar. Harus dieliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu di bagian debit keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta dan di sebelah kredit yaitu tanah sebesar 100 juta. Next. Yang selanjutnya ada dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan yang bagian skenario 2 yaitu terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2015 pada tabel berikut ini. Pada akun tanah di PTS sebesar 1 miliar, pada tabel sebelum konsolidasi sebesar 1 miliar, di tabel eliminasi yaitu dikurangi 100 miliar, dan di bagian konsolidasian sebesar 900 juta. Yang pada akun keuntungan penjualan tanah di PTP sebesar 100 juta, di kolom sebelum konsolidasian sebesar 100 juta dan dieliminasi dikurangi dengan 100 juta. Next. Dampak transaksi penjualan aset tidak disusutkan pada bagian skenario 3. P3 terjadi pada tahun 2015 dan P2 terjadi pada tahun 2014. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta. Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut harus terrealisasi pada tahun 2015, sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang terrealisasi. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada entitas anak di sebelah debit sebesar 100 juta dan di sebelah kredit yaitu bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta rupiah. Next. Yang selanjutnya ada skenario 3, P3 terjadi pada tahun 2015, P1 dan P2 telah terjadi tahun 2014. Keuntungan atas penjualan tanah harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi dari konsolidasian periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuntungan konsolidasian 2015 sebesar 300 juta rupiah. Jumlah jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu di sebelah debit yaitu investasi pada entitas anak yaitu sebesar 100 juta dan keuntungan penjualan tanah di sebelah kredit sebesar 100 juta. Next.
Adapun dampak dari skenario 3 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu pada akun keuntungan penjualan tanah di bagian PTS yaitu sebesar 200 juta, di kolom sebelum konsolidasi yaitu sebesar 200 juta, eliminasi yaitu sebesar 100 juta, dan konsolidasi ini sebesar 100 juta. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk mengilustrasikan lebih lengkap mengenai perlakuan keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi, asumsikanlah hal-hal berikut untuk contoh PT Induk dan PT Anak yang telah digunakan sebelumnya. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada 31 Desember 20X0 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2020X1, PT Induk menjual tanah PT Anak seharga 35 juta. Kemudian PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 20X1 seharga 20 juta. Kemudian PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya. Kemudian selama tahun 20X1, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. Dan PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta dan PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Kemudian yang keempat, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen anak tersebut tidak menyesuaikan untuk antar perusahaan belum terrealisasi. Kemudian next. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Induk mencatat penjualan tanah dan keuntungan yang dihasilkan sebesar 15 juta, yaitu dari hasil 35 juta dikurang 20 juta sesuai dengan pernyataan yang kedua. Kemudian yang dijelaskan sebelumnya, PT Anak mencatat pembelian tanah sebesar 35 juta sesuai dengan pernyataan nomor 3. Kemudian ayat jurnal yang perlu dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dasar, yaitu yang pertama, kas didebat sebesar 24 juta dan mencatat dividen dari PT Anak yang didapatkan dari hasil 30 juta dikali 0,80 mendapat hasil 24 juta, sehingga antara debit dan kredit menjadi balance. Next. Kemudian untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu didapat dari 50 juta dikali 0,80 mendapatkan hasil 40 juta, sehingga jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Anak didebat sebesar 40 juta dan pendapatan dari anak perusahaan dikredit sebesar 40 juta. Next. Kemudian pada tanggal 31 Desember akun investasi pada PT Induk tampak sebagai berikut, yaitu investasi pada PT Anak, yaitu bisa dilihat dia perolehan sebesar 240, kemudian accrual expense-nya sebesar 40 juta dikurangi dengan dividennya sebesar 24 juta sehingga mendapatkan hasil 256 juta. Next. Jadi kemudian materi yang selanjutnya itu transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Perlakuan penjualan upstream dapat diilustrasikan dengan contoh yang sama yang digunakan untuk mengilustrasikan penjualan downstream sebelumnya. Dalam kasus ini, PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk sebesar 15 juta selain laba yang diperoleh dari operasi regulernya sebesar 40 juta. Sehingga laba bersih PT Anak untuk tahun 20X1 sebesar 65 juta. Laba tersendiri PT Induk sebesar 140 juta dan seluruhnya berasal dari operasi normalnya. Next. Jadi ayat jurnal yang diperlukan dengan metode ekuitas dasar yaitu mencatat di debit sebesar 24 juta, kemudian
mencatat dividen dari PT Anak sebesar 24 juta di kredit. Next. Kemudian untuk mencatat pendapatan metode ekuitasnya bisa dilihat di slide bahwa di debit sebesar investasi pada PT Anak sebesar 52 juta, kemudian pendapatan dari itu sebesar 52 juta di kredit yang didapatkan dari hasil 65 juta dikali 0,80. Next. Kemudian pada tanggal 31 Desember, akun investasi pada pembukuan PT Indo akan tampak sebagai berikut. Investasi pada PT Anak, yaitu biaya perolehan sebesar 240, kemudian ditambah dengan accrual ekuitas sebesar 52 juta, kemudian dikurang dengan dividen sebesar 24 juta, mendapatkan hasil saldo akhir 268 juta. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait penjualan aset tetap yang disusutkan. Sebenarnya untuk transaksi penjualan aset tetap disusutkan hampir sama dengan aset tetap yang tidak disusutkan, namun ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat, menurut standar aktiva tetap dilaporkan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nah, selisih harga jual dikurangi harga perolehan aktiva tetap harus dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Untuk aktiva tetap yang dapat disusutkan, di mana penyusutan yang dibebankan pada perusahaan afiliasi dalam kurung pembeli dihitung dari harga jual. Maka untuk itu perlu untuk dilakukan eliminasi akumulasi penyusutan yang dikalikan dari harga jual dengan harga perolehan. Next. Untuk selanjutnya terkait contoh soal dari transaksi induk dan anak terkait penjualan aset tetap yang disusutkan. Misalnya saja pada 31 Desember 2015, PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya, yaitu PTS, pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 dengan harga. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2015 adalah 180 juta. Nah, untuk transaksi ini bisa disederhanakan seperti ini, di mana PTP pada 1 Januari 2014 membeli peralatan dari pihak lain sebesar 300 juta. Nah, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, PTP ini menjual peralatan tersebut ke PTS sebesar 210 juta. Bisa di next. Bisa dilihat pada dari soal tersebut, di mana PTP ini membeli peralatan dari pihak non afiliasi atau pihak luar seharga 300 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, PTP menjual peralatan tersebut ke PTS dengan harga 210 juta. Apabila dilihat secara kasat mata, bisa diketahui bahwa PTP mengalami kerugian dengan menjual peralatan tersebut. Tapi berdasarkan pernyataan yang saya jelaskan tadi bahwa peralatan atau aktiva tetap ini diperhitungkan berdasarkan dengan akumulasi penyusutannya juga, sehingga bisa di next bisa diperhitungkan dahulu penyusutan per tahunnya, di mana penyusutannya menggunakan metode garis lurus, di mana harga perolehan kita kurangkan dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat, di mana harga perolehan yang didapatkan itu seharga 300 juta dibagi dengan masa manfaatnya sebanyak 5 tahun.
Jadi bisa didapatkan penyusutannya sebanyak 60 juta per tahun. Nah, karena pada penjualan peralatan tersebut terjadi pada 31 Desember 2015, jadi bisa diketahui bahwa penyusutan yang terjadi telah terjadi selama 2 tahun. Sehingga nilai buku dari peralatan tersebut bisa didapatkan dengan hasil 180 juta, di mana 300 juta dari nilai perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan selama 2 tahun, yaitu 120 juta. Next. Untuk selanjutnya, mana tentunya setiap entitas masing-masing, baik itu PTP dan juga PTS atau induk dan anak, akan melakukan jurnal untuk masing-masing laporan keuangannya, di mana PTP akan menjurnal kendaraan pada kas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 300 juta. Dan pada 31 Desember tentunya tentunya peralatan yang dimiliki telah mengalami penyusutan selama setahun, maka dibuatlah jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta yang telah tadi diperhitungkan. Untuk selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat penjualan kepada pada PTS, maka PTP akan menjurnal kas sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan 120 juta pada debit, dan di sisi kredit kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan atas peralatan sebesar 30 juta. Nah, di sisi lain, entitas anak juga akan melakukan jurnal pada 31 Desember 2021, yakni peralatan pada debit sebesar 210 juta dan di sisi kredit sebesar 210 juta. Next. Untuk selanjutnya ada jurnal eliminasi untuk laporan keuangan konsolidasi, di mana jurnal eliminasi yang diperlukan di saat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, di mana yang pertama jurnal untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, di mana bagian laba atas entitas anak di bagian debit sebesar 30 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Yang kedua, jurnal eliminasinya yaitu untuk mengembalikan nilai kendaraan pada tahun 2015, di mana kendaraan sebesar 90 juta di debit dan juga keuntungan penjualan peralatan di debit sebesar 30 juta. Dan di sisi kredit, akumulasi penyusutan sebesar 120 juta. Next. Dampak dari jurnal eliminasi pada laporan keuangan konsolidasian bisa terlihat pada tabel tersebut, di mana kendaraan di PTP itu tidak ada karena PTP menjualnya kepada PTS. Nah, di PTS sendiri terdapat nilai peralatan sebesar 210 juta. Nah, setelah dilakukan konsolidasi akan menghasilkan nilai peralatan sebesar 210 juta. Nah, untuk itu karena sebelumnya telah dilakukan eliminasi ini sendiri digunakan kembalikan nilai peralatan agar sebesar nilai perolehan awalnya dari pihak non afiliasi, di mana eliminasi dilakukan sebesar 90 juta, sehingga di laporan keuangan konsolidasi nilai kendaraan akan menjadi 300 juta. Di sisi akumulasi penyusutan peralatan, baik di PTP dan PTS tidak terdapat nilai akumulasi penyusutan peralatan, dan untuk itu dilakukan eliminasi sebesar 120 juta, sehingga nilai akumulasi penyusutan peralatan terdahulu di mana di PTP tersebut diperoleh setelah mengalami penyusutan akan diakui kembali di laporan keuangan konsolidasi. Dan di sisi lain, keuntungan peralatan di PTP akan dieliminasi sebesar 30 juta karena keuntungan tersebut belum terrealisasi.
sehingga perlu dilakukan ya. Lalu selanjutnya ada perlakuan akuntansi apabila peralatan tersebut perlakuan akuntansi untuk peralatan di tahun 2016. Nah, diketahui dari soal tersebut PTS mengukur masa manfaat dari kendaraan tersebut menjadi 3 tahun. Sehingga perlakuannya untuk di tahun 2016 yaitu bisa dihitung beban penyusutan untuk beban penyusutan peralatan untuk PTP pada tahun sebelumnya itu sebesar 60 juta per tahunnya. Sedangkan untuk beban penyusutan yang telah dimiliki oleh PTS sekarang sebanyak 70 juta, di mana dari harga perolehan dari PTP sendiri sebesar 210 juta dibagi dengan masa manfaat sebesar 3 tahun sehingga mendapatkan beban penyusutan sebesar 70 juta. Nah, terdapat selisih dari besarnya penyusutan antara PTP dan juga PTS sebesar 10 juta. Next. Selisih ini sendiri nantinya akan digunakan untuk dibuat dalam jurnal eliminasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi tahun berikutnya. Yang pertama, jurnal untuk mencatat realisasi keuntungan tahun 2016, di mana investasi pada entitas anak akan didebit sebesar 10 juta, dan bagian laba atas entitas anak dikredit sebesar 10 juta. Yang kedua, ada jurnal eliminasi untuk mengembalikan nilai kendaraan pada tahun 2016, di mana peralatan atau kendaraan ini dikembalikan menjadi nilai normal, di mana nilainya akan didebit sebesar 90 juta dan keuntungan penjualan peralatan didebit sebanyak 20 juta. Dan di sisi kredit, akumulasi penyusutan akan menjadi 110 juta. Next. Dampak dari jurnal eliminasi yang telah dibuat tadi maka akan berdampak pada yang pertama di sisi peralatan di PT di mana PT Anak ini besarnya nilai peralatan akan sebesar 210 juta. Nah, sehingga kita perlu mengembalikan nilai peralatan itu menjadi nilai sebelum nilai perolehan pada saat dibeli dari pihak non afiliasi sebanyak ditambah sebanyak 90 juta, sehingga menghasilkan nilai peralatan kembali di laporan konsolidasian sebanyak 300 juta. Dan ada sisi akumulasi penyusutan peralatan PT Anak karena telah terjadi penyusutan peralatan selama setahun dari 2016 ke 2016 maka akan diakui sebanyak 70 juta. Dan nantinya akan dieliminasi dengan tujuan untuk mengembalikan nilai akumulasi penyusutan yang pertama diperoleh dari PTP dan kemudian di PTS, di mana eliminasinya dilakukan sebanyak 110 juta, dan pada laporan konsolidasian nilai akumulasi penyusutan peralatannya akan menjadi 110 juta, di mana ini tentunya akan sama pada saat nilai akumulasi penyusutan selama 3 tahun tersebut. Next. Baik, sekian dari terima kasih Krisna. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan juga kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.